Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Wali Kota Semarang, yang kami hormati Wakil Wali Kota Semarang, pimpinan DPRD Kota Semarang beserta segenap anggota, Bapak dan Ibu Kepala OPD yang berbahagia. Pada hari ini perkenankanlah untuk dimulai rapat paripurna DPRD Kota Semarang dengan agenda penetapan keputusan DPRD Kota Semarang atas hasil pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Semarang akhir tahun anggaran 2019. Pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang beserta jajaran pemerintah daerah yang saya hormati, rekan-rekan, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kota Semarang yang saya hormati, tamu undangan, rekan-rekan wartawan, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna dimulai, saya persilahkan Saudara PLT Sekretaris Dewan untuk melaporkan daftar hadir. Laporan daftar hadir rapat paripurna DPRD Kota Semarang. Hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, jumlah anggota 50 orang, hadir 31 orang, menyusul hadir 19 orang. Laporan selesai. Terima kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional, yaitu menyelenggarakan rapat paripurna DPRD Kota Semarang. Rapat paripurna yang terhormat, berdasarkan laporan dari Saudara PLT Sekretaris Dewan tentang daftar hadir, maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 ayat 1 Peraturan DPRD Kota Semarang tentang tata tertib, rapat paripurna pada hari ini telah quorum. Oleh karena itu, izinkanlah saya membuka rapat paripurna ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna saya buka dan terbuka untuk umum. Rapat paripurna yang terhormat, tak terasa saat ini kita sudah berada di 10 hari terakhir, atau tepatnya hari ke-25 bulan Ramadan. Saat dimana Allah SWT membuka pintu bagi umatnya untuk meraih pahala yang berlimpah. Untuk itu, marilah kita manfaatkan waktu ini untuk menambah kualitas ibadah dan banyak melakukan amal kebaikan. Terlebih di saat kita semua dalam keprihatinan menghadapi pandemi COVID-19, terbuka kesempatan kita untuk terus bekerja melayani dan meringankan beban masyarakat hingga wabah ini berakhir.
sehingga segera kembali normal dan menuju ke kondisi yang lebih baik. Rapat paripurna yang terhormat, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 20 April 2020, maka acara rapat paripurna hari ini adalah penetapan keputusan DPRD atas hasil pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Wali Kota Semarang akhir tahun 2019. Sebelum penetapan keputusan DPRD dilaksanakan, perlu kami informasikan bahwa pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut. 1. Penyampaian LKPJ Wali Kota Semarang akhir tahun anggaran 2019 telah disampaikan oleh Wali Kota dalam rapat paripurna pada tanggal 20 April 2020. 2. Pembahasan LKPJ Wali Kota Semarang akhir tahun anggaran 2019 oleh Pansus DPRD dan perangkat daerah terkait pada rentang waktu tanggal 27 April 2020 sampai 13 Mei 2020. Rapat paripurna yang terhormat, untuk mengetahui hasil pembicaraan sebelumnya, marilah kita ikuti dan dengarkan bersama laporan Pansus kepada anggota Pansus yang ditunjuk. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Selamat pagi, salam sehat, sukses, damai dan bahagia untuk kita semua. Yang sungguh sangat saya hormati Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, serta rekan-rekan anggota DPRD Kota Semarang. Yang saya hormati Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, dan segenap jajaran pemerintah Kota Semarang. Serta tak lupa rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mewakili Pansus LKPJ tahun anggaran 2019 untuk membacakan hasil pembahasan kami. Namun terlebih dahulu, pada kesempatan yang baik ini, saya mewakili Pansus LKPJ menyampaikan selamat dan sukses atas penghargaan yang diraih pemerintah Kota Semarang yang sangat banyak sekali, tingkat internasional maupun nasional. Beri tepuk tangan. Selanjutnya juga kami mengapresiasi atas diraihnya predikat opini wajar tanpa pengecualian untuk ketiga kalinya dalam laporan keuangan tahun 2018. Serta pada kesempatan kali ini kami menyampaikan selamat hari jadi Kota Semarang yang ke-473. Mari kita bangga dan cinta dengan Kota Semarang. Di saat ini kota kita sedang mengalami pandemi COVID-19, mari kita berdoa bersama-sama dan berusaha mudah-mudahan COVID-19
secepat mungkin pergi dari kota Semarang. Amin, amin. Juga kami mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya secara pribadi dan mewakili Pansus mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu hadirin semuanya, langsung akan saya bacakan hasil laporan Pansus LKPJ. Kami sudah melaksanakan beberapa kali kegiatan. Yang pertama, pada tanggal 27 April 2020, mengadakan rapat internal Pansus membahas agenda kerja dan mekanisme pembahasan yang dihadiri oleh anggota Pansus. Dan seterusnya, sampai dengan nomor 6, pada tanggal 13 Mei 2020, mengadakan rapat internal Pansus LKPJ membahas urusan dan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Semarang akhir tahun anggaran 2019 yang dihadiri oleh Pansus LKPJ. Setelah mengadakan rapat kerja pembahasan dengan pemerintah Kota Semarang, memperhatikan pendapat, usul, dan saran dari para anggota Pansus LKPJ, maka Pansus LKPJ dapat menerima laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Semarang akhir tahun anggaran 2019 dengan beberapa rekomendasi sebagai berikut. 1. Rekomendasi kebijakan umum pengelolaan keuangan. Pendapatan daerah agar lebih dioptimalkan dan dilaksanakan sesuai amanah RPJMD Kota Semarang tahun 2016 sampai dengan 2021. Rom 2, rekomendasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. A. Urusan wajib pelayanan dasar. 1. Urusan pendidikan. Pemerintah Kota Semarang diminta memperhatikan kondisi real bangunan sekolah, SD dan SMP yang perlu direnovasi dan direlokasi karena sebagian besar bangunan SD dan SMP dibangun pada tahun 80-an. 2. Urusan kesehatan. Dinas Kesehatan segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk menyelesaikan pembangunan RSUD Mijen. 3. Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. A. Terkait dengan Perda Tata Ruang tahun 2011 sampai dengan 2031, pemerintah Kota Semarang diharapkan proaktif melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat atau kementerian agar evaluasi revisi Perda tersebut segera bisa turun dan segera dapat disahkan. B. Pengendalian banjir di Kali Beringin segera direalisasikan. C. Pengendalian kemacetan lalu lintas atau traffic jam yang menyangkut jalan tembus Rondo sampai dengan sekarang dan jalan alternatif Gatot Subroto untuk segera direalisasikan. 4. Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Perlu melakukan komunikasi dan pendekatan yang lebih baik dengan para stakeholder untuk mempercepat proses pembebasan lahan TPU, Taman Pemakaman Umum, yakni BPN, pemilik bidang, perumahan BSD, dan perumahan Graha Padma. 5. Urusan sosial. Perlunya akurasi mengenai verifikasi dan validasi terkait data PMKS di Kota Semarang untuk lebih dioptimalkan supaya tidak terjadi salah sasaran dengan melakukan labelisasi di rumah penerima bantuan. B. Urusan pilihan. Urusan keuangan. Untuk mengoptimalkan pajak penerangan jalan umum, pemerintah kota diharapkan bisa segera melakukan perhitungan ulang
dan verifikasi data pengguna listrik secara transparan dengan pihak PLN. Demikian laporan panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Semarang akhir tahun anggaran 2019 DPRD Kota Semarang untuk menjadikan periksa dan selanjutnya mohon persetujuan. Panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Semarang akhir tahun anggaran 2019. Ketua HM Rukianto Abdi SHMA, Sekretaris Hermawan Sulis Sustarko SE, keduanya ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setelah kita mendengarkan bersama laporan Pansus yang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Semarang akhir tahun anggaran 2020 dan menghasilkan beberapa rekomendasi, maka saya tawarkan kepada rapat, apakah rapat paripurna dapat menyetujui laporan tersebut? Terima kasih. Selanjutnya, persetujuan tersebut perlu dituangkan dalam keputusan DPRD. Untuk itu, kepada Saudara PLT Sekretaris Dewan, saya persilahkan untuk membacakan rancangan keputusan DPRD tersebut. Rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang nomor tahun 2020 tentang persetujuan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Semarang akhir tahun anggaran 2019. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Semarang akhir tahun anggaran 2019 dengan beberapa rekomendasi. Kedua, laporan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf A menjadi lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Ketiga, menyerahkan pelaksanaan keputusan ini kepada Wali Kota Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Semarang pada tanggal Mei 2020, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, Kadar Lusman. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Gubernur Jawa Tengah, 2 dan seterusnya sampai dengan 13 para camat Kota Semarang. Pembacaan selesai. Terima kasih. Selanjutnya saya tawarkan kepada rapat, apakah ada koreksi? Terima kasih. Keputusan DPRD ini saya beri nomor 172.1/7 tahun 2020, tanggal 18 Mei 2020. Rapat paripurna yang terhormat, sebagai acara berikutnya adalah penyampaian sambutan Wali Kota atas pengambilan keputusan di atas. Kepada Saudara Wali Kota, saya persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, salam damai, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, sahabat sederek semuanya, terkhusus para anggota Dewan yang selalu saya hormati, Pak Ketua, Alhamdulillah hadir, beserta unsur pimpinan yang lain, serta seluruh anggota Dewan yang kami hormati. Di sini kami dengan Bu Wakil Wali Kota, Pak Sekda, para asisten, pimpinan OPD, termasuk teman-teman camat dan lurah, alhamdulillah bisa mengikuti paripurna LKPJ dan tadi sudah mendengar secara langsung yang disampaikan oleh Pak Sugi Hartono. Mohon maaf ya Mas, ini lagi paripurna nih, ya tenang dulu. Di sini ramai sekali Pak Ketua, ada ratusan ribu orang. Kami mengucapkan terima kasih atas rekomendasi-rekomendasi yang tadi juga sudah diberikan, sekaligus mengucapkan terima kasih bahwa upaya-upaya kami mengelola pemerintah ini beserta seluruh stakeholder diapresiasi oleh teman-teman Dewan. Maka pada kesempatan yang baik ini, sebelum saya memulai untuk menyampaikan beberapa hal, kami ingin bercerita terkait dengan penanganan COVID yang hari ini masih tetap menjadi sebuah wabah di dunia, Indonesia, termasuk Kota Semarang. Kami mengucapkan terima kasih segala hal terkait dengan penanganan COVID-19 ini didukung oleh teman-teman DPRD, mulai dari proses penganggaran, kemudian distribusi jaring pengaman sosial, sampai upaya-upaya medis, dan juga ada beberapa CSR dari perusahaan swasta. Ya, tugas kami hari ini selama di bulan Ramadan dan penetapan PKM, jadi perwal PKM ini akan berakhir tanggal 24 Mei, insya Allah tepat pada hari pertama Idul Fitri, dimulai pada tanggal 27 April. Sejauh ini selama hampir berapa hari ini ya? 21 hari ya, 21 hari, trennya sudah menurun kawan-kawan. Para anggota Dewan, para wakil rakyat. Tapi jumlahnya masih sangat banyak dibandingkan dengan penderita COVID-19 yang ada di Jawa Tengah. Kita masih ranking 1. Sebagai update data hari ini, ada 224 orang dinyatakan sembuh per hari ini. Ini dibandingkan tanggal 26 April, karena 27 April kita mulai menetapkan PKM, yang sembuh ada 72. Jadi sudah naiknya sudah hampir 300%. Yang meninggal dunia ada 31 orang. Kalau dibandingkan pada sebelum penetapan PKM, yang meninggal dunia 30. Jadi ada penambahan 1 orang selama kurun waktu 21 hari. Kemudian pasien yang positif, hari ini tercatat 57 pasien. Kalau dibandingkan 26 April ada 138 pasien. ODP, OTG semuanya turun. Nah, kalau lihat grafiknya sudah semakin menurun, sebenarnya ada sebuah harapan, ada angin segar ataupun angin sejuk terkait dengan penanganan COVID-19 di Kota Semarang. Tapi toh begitu, kami juga harus menyampaikan upaya-upaya yang hari ini diskusinya di masyarakat sudah tidak bicara ketakutan mengenai COVID-19. Secara umum, yang didiskusikan masyarakat adalah persoalan mengenai bantuan sembako dan BST. Sembako yang tadinya sudah dapat, lihat tetangganya dapat BST, mereka ngomong tidak tepat sasaran. Kemudian juga ada bantuan lain yang hari ini ada komplain dari 10 warga di daerah Tanjung Mas, karena katanya namanya masuk di dalam list aplikasi di Siaga Corona sebagai penerima bantuan, tapi dia tidak pernah menerima bantuan. Setelah kami cek, oh di Semarang Utara baru hari ini sampai Rabu bantuan dibagikan. Atau kegaduhan terkait dengan anggota Dewan yang menerima bansos. Saya lihat ada 2 nama, Saudara Rahmulyo, dan juga yang kedua adalah Saudara Joko Santoso. Tapi ini bisa kami pertanggungjawabkan, karena mereka ini adalah para ketua LPMK dan ketua RT/RW. Kebijakan kami selain untuk yang terdampak, orang-orang yang kemudian selama ini bermitra dengan struktur pemerintahan yaitu RT/RW, LPMK juga kita bagi paket sembako. Kalau mereka membutuhkan boleh dipakai.
Kalau mereka tidak membutuhkan seperti Mas Joko dan Mas Rahmulyo, serahkan saja pada tetangganya. Nggak perlu kemudian ribut-ribut, wah aku mampu, aku DC sama Pak Hendi. Bukan begitu sifatnya. Tapi ini tanda tresno kami kepada teman-teman RT RW, kalau ternyata Mas Rahmulyo yang tabungannya saya dengar masih cukup banyak, miliaran, bantu saja pada tetangga-tetangganya yang lain. Di bulan April, Bapak Ibu sekalian, jaring pengaman sosial kita sudah distribusikan paling tidak untuk 120.000 KK. Perinciannya 90.000 KK dengan APBD, yang 30.000 adalah iuran teman-teman PNS. Ini di luar CSR dari perusahaan yang mungkin ya kisarannya sekitar 24-25.000 KK. Jadi bisa sekitar 150.000. Di bulan Mei, ada 339.000 paket untuk KK di Kota Semarang yang sudah teralokasi dan insya Allah ini finishing untuk mendistribusikan, tinggal Semarang Utara. Ini belum termasuk bantuan CSR dan juga bantuan distribusi anggota DPRD Kota Semarang. Jadi mestinya upaya kita untuk menangani COVID-19 ini memang benar-benar dilakukan dengan komitmen dan cara yang lebih masif dibandingkan daerah-daerah lain. Untuk itu, kami berharap tetap didukung, kita selalu berdoa, mudah-mudahan di akhir PKM nanti semuanya sudah berubah menjadi lebih baik, zona hijau. Kalaupun toh zona hijau, ya nanti kolaborasi dengan merah juga enggak apa-apa, karena sampai hari ini hijau belum berkolaborasi dengan merah. Tapi apalah arti sebuah warna, Pak Sugiharto aja kita tahu warnanya biru masih tadi pakai maskernya kuning. Jadi semuanya sekarang bersatu bersama-sama untuk menangani COVID, tidak perlu kita lihat warna yang berbeda. Pak Ketua dan seluruh anggota Dewan, kami ini diberikan sebuah KPN yang kalau saya baca ada 36 halaman. Kalau saya baca, takutnya nanti teman-teman tidak fokus terhadap hal-hal terkait dengan paripurna ini. Jadi sebagai sebuah ending, kami ingin menyampaikan bahwa capaian hal yang sudah kami lakukan selama 2019 ini, ujung akhirnya adalah masyarakat di luar Semarang dan masyarakat di Semarang lama-lama percaya sama pemerintah Kota Semarang dan kota ini, termasuk anggota dewannya. Sehingga investasi sudah mulai masuk lebih banyak, kemudian juga hal-hal yang sifatnya untuk pariwisata juga semakin berkembang baik, dan ini kemudian di tahun 2020 semuanya melambat kembali karena COVID-19. Kami lihat di investasi di tahun 2019 sudah mencapai 36,5 triliun. Kalau dibandingkan dengan capaian sebelumnya yang hanya 28 triliun, maka sudah lebih dari capaian sebelumnya. Titik pertumbuhan ekonomi juga mencapai titik tertinggi selama kurun waktu 1 dekade atau 10 tahun terakhir, yaitu 6,86% di tahun 2019. Tapi saya tidak yakin di tahun 2020 kayaknya bisa turun hampir 2 digit, sekitar 4, Pimpinan dan sidang dewan yang kami hormati, kami menyadari hal-hal yang kami lakukan di tahun 2019, yang kami capai selama ini tidak lepas dari peran semua pihak. Teman-teman legislatif, terutama anggota DPRD, wah tanpa panjenengan, anggaran-anggaran kita pasti tidak bisa disetujui. Jadi panjenengan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kinerja 2019. Juga kemudian ada stakeholder yang lain, teman-teman swasta, yudikatif, kemudian juga yang lainnya Forkompinda. Untuk itu, kekurangan yang terjadi akan kita jadikan bahan evaluasi. Rekomendasi yang tadi disampaikan mewakili teman-teman Dewan oleh Pak Sugihartono, itu juga sudah dicatat sama Pak Sekda, insya Allah akan menjadikan evaluasi buat kita, terutama untuk merancang pembangunan ke depan yang semakin baik dan semakin hebat. Selanjutnya, menanggapi rekomendasi yang diberikan, sekali lagi kami ucapkan terima kasih, penghargaan yang sebesar-besarnya, dan insya Allah bahwa rekomendasi ini akan kita jadikan referensi untuk pelaksanaan program pembangunan ke depan lebih baik. Bapak Ibu sekalian, di awal tahun 2020 kita memulai dengan rasa optimis bahwa pembangunan akan melaju cepat.
namun kemudian berubah pada saat dunia ini terkena wabah COVID-19. Termasuk Kota Semarang juga mendapatkan imbas. Jadi atas nama pribadi dan juga atas nama kelembagaan, kami mohon maaf apabila pembangunan Kota Semarang tahun 2020 tidak secepat pada tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, saya berharap rekan-rekan anggota DPRD Kota Semarang terus menjadi mitra yang luar biasa buat kami, cek balancing kinerja pemerintah untuk anggaran 2020. Terakhir, tidak lupa saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian seluruh anggota DPRD selalu diberikan kesehatan. Sehingga tahun depan kita akan dipertemukan kembali di tempat ini dengan posisi dan kedudukan yang insya Allah sama. Amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wali Kota. Sekali lagi kami berharap teman-teman untuk bisa memberikan aplaus kepada Bapak Wali Kota atas kerjasamanya. Dengan disampaikannya sambutan Wali Kota tadi, maka berakhirlah rapat paripurna hari ini. Terima kasih kami sampaikan terutama kepada Saudara Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta jajarannya, dan juga kepada rekan-rekan Wakil Ketua dan anggota DPRD serta hadirin yang telah mengikuti rapat paripurna hari ini. Terima kasih pula kami sampaikan kepada jajaran Sekretariat DPRD dan perangkat daerah terkait yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Namun sebelum saya akhiri, perkenankan saya mendahului menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri tahun 1441 Hijriah yang insya Allah akan kita rayakan beberapa hari lagi. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf. Semoga kita dapat dipertemukan lagi di hari kemenangan mendatang. Selanjutnya, izinkanlah saya menutup rapat paripurna ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun semuanya, Mbak Leli dan Pak Nunung. Terima kasih.